Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kesempatan untuk selalu bersyukur ya. Karena hidup itu akan terasa nikmat kalau kita bisa bersyukur ya. Bagaimanapun keadaannya, kita bersyukur, hidup akan terasa nikmat. Seperti itu. Baik, di kesempatan kali ini kita bertemu kembali tentunya di belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah materi kelas 10 semester 1. Tentunya di awal pertemuan ini di bab 1 kalian juga masih ingat ya, paling enggak pertemuan yang lalu itu apa gitu kan. Lah, ini melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Baik, kalau pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dan kalian sudah mengamati ya yang namanya apa? Teks laporan hasil observasi. Nah, kalau minggu kemarin kalian mengamatinya tentang observasi pohon kelapa ya. Itu masih ingat kan ya? Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah membuat ya, artinya kan kalian sudah menuliskan ulang apa yang kalian lihat dari video tersebut ya tentang pohon kelapa. Nah, itu merupakan teks laporan hasil observasi tapi dalam bentuk video. Jadi kalian sudah menuliskan ulang, itu berarti artinya kalian sudah membuat tapi dengan cara menyalin gitu kan. Oke, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yang pertama ya, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, penyusunan teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya, yang pertama perlu kalian ketahui dari teks laporan hasil observasi itu tentunya adalah pengertian. Apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi tersebut? Kemudian apa ciri-cirinya dan informasi apa yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian kita lanjutkan. Yang perlu kita bahas di sini adalah pengertian, ciri-ciri laporan hasil observasi, kemudian informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Yang kita bahas di sini adalah pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Di situ sudah jelas bisa kalian baca teks laporan hasil observasi atau report ya, berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, jadi teks laporan ini adalah teks yang dihasilkan dari kegiatan observasi. Apa itu observasi? Nah, observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau di lokasi pengamatan. Nah, jadi observasi itu merupakan kegiatan. Jadi artinya kalau kalian mengunjungi suatu tempat atau mengobservasi suatu benda, itu berarti kalian melakukan pengamatan langsung terhadap tempat tersebut, terhadap benda tersebut ya, atau peninjauan ulang secara cermat. Cermat itu artinya teliti atau detail. Kemudian kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Nah, jadi yang diamati atau yang kalian teliti itu apa? Tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi. Kemudian lanjut ya, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat objektif, global, dan universal. Pak, objektif itu apa? Nah, objektif itu artinya valid ya, artinya sudah terbukti kebenarannya. Misalnya gini, saya punya contoh kalimat. Saya kemarin makan nasi goreng yang sangat pedas di pasar Sidomakmur misalnya. Tetapi Tono bilangnya nasi goreng di pasar Sidomakmur tidak pedas. Nah, itu subjektif ya. Kalau di sini kan objektif. Nah, beda subjektif dengan objektif. Kalau subjektif itu menurut
masing-masing orang berbeda-beda. Jadi menurut saya tadi nasi gorengnya pedas, tapi menurutnya si Tono, teman saya, itu nasi gorengnya tidak pedas. Jadi subjektif semua, selera gitu kan. Itu paham ya di sini ya. Oke. Lagi contoh misalnya apa ya, yang kira-kira kita itu selera masing-masing. Misalnya melihat apa, saya lebih suka rekreasi di pantai. Kemudian kalau Budi, saya lebih suka rekreasi di gunung karena tempatnya dingin gitu kan. Nah, jadi itu selera subjektif ya. Suka pantai, itu punya alasan masing-masing kenapa gitu kok suka. Jadi kalau objektif bukan seperti itu. Kalau tadi yang saya sebut tadi adalah kalimat subjektif ya, gitu. Global artinya umum, kemudian universal juga sama. Terus yang B, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Objek tunggal itu berarti satu ya, tidak lebih dari satu objeknya gitu kan. Jadi misalnya satu teks itu ya satu objek. Misalnya kayak kemarin pohon kelapa, jadi cuma pohon kelapa tok gitu kan, nggak membahas yang lain, bukan pohon mangga, dan itu sudah beda lagi. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Ini nanti kita bahas selanjutnya. Yang D, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ya, merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati ya. Jadi kita tidak mereka-reka atau membuat ya, fiktif ya, tetapi merupakan fakta dan realita yang kalian amati gitu. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Nah, objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian ya. Indera ada apa aja? Pasti ingat ya. Indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera peraba, dan indera pendengaran ya. Ada 5. Kalau punya indera ke-6 berarti bisa melihat hal-hal yang itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Interpretasi teks laporan hasil observasi. Di dalamnya ada apa? Ringkasan, kemudian ada lagi simpulan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Apa Pak bedanya ringkasan dan simpulan? Apa? Ya. Oke, itu buat PR dan nanti kita bahas di akhir ini ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Ya. Kalau tadi ada ringkasan dan simpulan, nah sekarang kita meringkas ya, ringkasan, cara membuat ringkasan. Yang pertama, memahami isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang C, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Ya. Jadi yang namanya meringkas, kalian pahami dulu isi teksnya, kemudian menemukan pokok-pokok informasi dalam teks. Jadi dicari kalimat utama, gagasan utamanya seperti itu, kemudian mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Selanjutnya, simpulan teks hasil observasi. Interpretasi terhadap laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Nah, dari sini dapat kita ambil informasi bahwa simpulan itu misalnya kalian baca teks laporan hasil observasi straight gitu kan, dibaca semuanya. Kemudian kalian pahami isinya. Terus kemudian kalian tulis ulang menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai dengan pemahaman dan penalaran kalian. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi saya ulangi lagi.
membuat simpulan dalam teks laporan hasil observasi ya. Cara membuatnya adalah kalian baca semuanya, kemudian dipahami, oke. Setelah itu kalian tulis kembali sesuai dengan penalaran atau pemahaman kalian masing-masing. Jadi setiap individu nanti berbeda-beda. Karena apa? Pemahaman dari masing-masing individu, masing-masing anak itu akan berbeda-beda, gitu ya. Oke, itu namanya simpulan. Kalau ringkasan tadi ya teksnya asli, diambil kalimat utamanya, gagasan pokok, kemudian ditulis ulang, itu ringkasan. Jadi itu bedanya ringkasan dan simpulan. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi, kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya apa aja di dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama, definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Ya, saya jelaskan satu persatu. Definisi umum ya, di sini kalau kalian kemarin sudah mengamati teks laporan observasi tentang pohon kelapa ya. Di situ ada pengertian. Ya. Di situ jelas pengertian. Pohon kelapa merupakan seperti itu kan, termasuk dalam golongan pohon bla 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 bla, tumbuhan bla 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 bla. Nama latinnya ini berasal dari misalnya benua mana. Kemarin kan sudah kan ya. Nah, itu namanya definisi. Kemudian struktur yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Ya, penjelasan rinci. Jadi misalnya kemarin ya kalian mengamati teks laporan hasil observasi ya pohon kelapa. Yang paragraf pertama merupakan definisi umum ya, berisi pengertian, kemudian apa itu pohon kelapa. Nah, itu berasal dari mana, termasuk definisi umum. Kemudian masuk ke paragraf kedua, masuk ke strukturnya yang namanya definisi bagian. Di sini bisa dijelaskan bagian-bagian dari pohon kelapa bisa, kemudian bisa dijelaskan misalnya bagian-bagian pohon kelapa terdiri dari batang, kemudian akar, buah, daun, dan sebagainya. Nah, dijelaskan batang itu bentuknya seperti apa, kemudian tingginya berapa meter gitu kan, kemudian buahnya bisa dijelaskan satu paragraf lagi, berbentuk seperti apa, apakah bulat, lonjong, kotak atau apa gitu kan. Terus isinya, kulitnya, ada apanya ya gitu. Itu namanya deskripsi bagian atau definisi bagian. Yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Nah, maksudnya apa? Definisi manfaat ini adalah ketika kalian mengamati suatu objek ya, mengobservasi suatu objek. Nah, manfaat dari objek itu apa gitu. Kalau kemarin pohon kelapa, manfaat dari batangnya misalnya untuk bisa pembuatan kayu rumah ya, kayunya diambil. Kemudian pada daunnya bisa menjadi apa? Dibuat ketupat, janur kan, daun muda. Kemudian yang ketiga misalnya buahnya bisa sebagai obat apa dijelaskan. Terus bisa buat santan untuk nyayur dan lain sebagainya. Itu namanya definisi manfaat. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika benda mati itu bendanya tidak bergerak. Ya, jadi yang dia mati itu apa? Yang dilaporkan itu manfaatnya. Tapi kalau yang bendanya hidup ya artinya ke binatang gitu kan. Yang dilaporkan adalah perilakunya. Oke. Yang terakhir, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rinci akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, itu opsional aja penutup. Kemudian selanjutnya masuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaannya di dalam teks laporan observasi itu apa saja? Nah, gitu kan. 1. Kata, frasa, verba, dan
nomina. Saya rasa ini sudah paham ya, kata itu apa gitu kan. Ya, terdiri dari apa? Susunan suku kata 2 atau lebih gitu. Kemudian frase apa? 2 kata. Verba, kata kerja, nomina, kata benda. Contohnya pasti sudah paham ya. Kalau verba itu kata kerja contohnya apa? Makan, minum, apalagi masak, mencuci, menyapu. Kemudian apa? Apalagi banyak sekali. Nomina kata benda, meja, kursi, menghapus, ballpoint. Kemudian yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi itu ada kalimat yang berisi tentang penjelasan ya. Misalnya pohon kelapa merupakan pohon yang termasuk dalam golongan bla bla bla. Lah itu merupakan kalimat definisi. Contohnya apa? Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ciri-cirinya ditandai dengan adanya kata adalah atau merupakan. Ya, kalau kalimat tersebut ada adalah atau merupakannya, berarti di situ termasuk kalimat definisi. Paham ya? Paham. Terus lagi, gajah merupakan hewan berkaki 4. Nah, itu definisi juga termasuk gajah merupakan dalam golongan hewan apa? Mamalia misalnya. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat tersebut berisi tentang mendeskripsikan sesuatu objek atau suatu benda, suatu keadaan ya. Kalimat deskripsi. Misalnya gini. Kalian menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah misalnya hewan, tadi binatang, kembali ke gajah ya. Kepada anak-anak. Anak-anak misalnya PAUD ya, kelas apa, usia sekitar 4 tahun 5 tahun gitu. Nah, anak tersebut belum pernah menjumpai atau melihat gajah. Tapi bagaimana caranya biar anak tersebut tahu, oh gajah itu besar, oh gajah itu telinganya lebar, oh gajah itu hidungnya panjang, kakinya 4. Nah itu seperti apa cara menjelaskannya? Nah cara menjelaskannya ya tadi, ketika kalian menceritakan seolah-olah anak itu tahu dan membayangkan apa yang kamu deskripsikan tadi. Ya, gajah adalah hewan yang berkaki 4. Gajah memiliki telinga yang sangat lebar, hidungnya panjang, nah seperti itu. Nah, kemudian di situ ya, kalau kalian tadi menceritakan kepada anak kecil ya usia PAUD gitu kan, belum pernah melihat gajah. Lah bagaimana caranya biar anak tersebut tahu bahwa kalau gajah itu besar? Carane ngandani piye? Misalnya kalian dengan menggunakan pensil dan kertas ya digambar. Gajah itu besar. Kan nggak mungkin ada kertas gede nih sak gajah gitu kan. Nggak bisa kan? Nah, jadi caranya kayak piye? Kalau menurutmu bagaimana caranya? Nduk, nang, nah, gajah itu gede. Nah, gede ini sepiro. Nah, seperti itu kan. Nah, itu harus ada perbandingannya. Misalnya, kalian menggambar di kertas, menggambar misalnya anak itu taunya ayam, gambar ayam. Terus ada gajah. Jadi ayam dan gajah gede ini aja dipadak nih gambaran nih. Tapi ayam kecil, gajahnya besar. Nah, itu nanti anak itu tahu kalau gajah itu besar. Oke, paham? Lanjut, nomor 3, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks jelas kalimat yang terdiri dari satu struktur saja, misalnya SPO, K gitu. Kalau kalimat kompleks 2 struktur atau lebih. Jadi ditandai dengan adanya konjungsi dan sehingga gitu kan, sedangkan dan lain-lain. Itu namanya kalimat kompleks. Selanjutnya penyusunan teks laporan hasil observasi ya. Gagasan pokok, gagasan penjelas. Ini kita lanjutkan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi ya. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf ya. Caranya seperti apa? Seperti ini ya. Ini langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi ya. Langkah-langkahnya sudah ada. A. Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. B. Merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang C. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. D. Meneliti ulang hasil pengamatan. E.
membuat kerangka laporan hasil observasi, yang F menyusun laporan hasil observasi, yang E membenahi laporan ya. Jadi langkah-langkah di sini itu tidak wajib kalian lakukan, tapi ini merupakan suatu opsi ya, cara biar mudah gitu caranya seperti ini. Tapi tidak wajib harus seperti ini, caranya enggak. Sesuai enaknya kamu aja gitu dalam langkah menyusun teks laporan observasi. Yang penting apa? Yang penting adalah kembali lagi ke struktur. Struktur teks laporannya lengkap, ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Yang penting strukturnya itu yang lengkap ya. Soal langkah-langkahnya seperti apa itu bebas ya. Tidak ada penilaian di dalam langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Itu saya kira cukup sekian di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga sukses prosesnya juga sukses hasilnya. Saya akhiri, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.